Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Mutiara Puspitasari, NIM 2019-20105. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai hak paten dari mata kuliah hak kekayaan intelektual. Di sini yang pertama kali saya bahas yaitu mengenai pengertian dari hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Di sini menurut UU nomor 14 tahun 2021 pasal 1 ayat 1. Yang kedua, di sini saya akan membahas unsur-unsur dari hak paten. Yang pertama ada invensi. Invensi menurut UU Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 Pasal 1 Ayat 2. Invensi merupakan ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Yang kedua ada inventor. Inventor dalam UU Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 3, inventor merupakan seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Yang ketiga ada subjek paten. Subjek paten merupakan proses, mesin, dan barang yang diproduksi dan digunakan. Di sini sifat dari hak paten bersifat terbuka, yang artinya segala hal yang berkaitan dengan invensi tersebut harus diuraikan dalam sebuah dokumen yang disebut dengan spesifikasi paten yang dilampirkan dalam sebuah dokumen bersamaan dengan permohonan hak paten. Selanjutnya saya akan membahas mengenai syarat-syarat hak paten. Syarat-syarat hak paten untuk mendapatkan hak paten ada 3. Yang pertama yaitu penemuan tersebut merupakan penemuan baru. Yang kedua, penemuan tersebut diproduksi dalam skala massal, yang artinya suatu penemuan teknologi secanggih apapun, tetapi tidak dapat diproduksi dalam skala industri karena harganya sangat mahal atau tidak ekonomis, maka tidak berhak mendapatkan hak paten. Yang ketiga, penemuan tersebut merupakan penemuan yang tidak terduga atau non-obvious. Bila sekedar menggabungkan dua benda, maka tidak dapat dipatenkan. Misalnya, menggabungkan pensil dan penghapus menjadi pensil dengan penghapus di atasnya, hal itu tidak dapat dipatenkan. Selanjutnya, paten dan invensinya. Ruang lingkup paten secara umum dibagi menjadi 3, yaitu paten sederhana, paten dari beberapa invensi, dan invensi yang tidak dapat diberi paten. Yang kedua ada invensi yang tidak dapat diberi paten. Yang pertama, proses atau produk baru yang mengumumkannya dan penggunaannya atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan. Yang kedua, metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau benda dan atau hewan. Yang ketiga, teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika atau
semua makhluk hidup kecuali jasad renik serta proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Selanjutnya ada sistem pendaftaran paten dan jangka waktu perlindungan paten. Yang pertama, saya akan membahas mengenai sistem pendaftaran paten. Ada dua, yaitu pertama, sistem first to file adalah suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang mendaftarkan pertama atas invensi baru sesuai dengan persyaratan. Yang kedua ada sistem first to invent. Sistem first to invent ini adalah suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang menemukan inovasi pertama kali sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Yang kedua ada jangka waktu perlindungan paten. Ada paten yaitu jangka waktunya 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten. Yang kedua ada paten sederhana, yaitu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana. Selanjutnya mengenai yang harus dilakukan sebelum mengajukan hak paten. Yang pertama adalah melakukan penelusuran atau searching paten di beberapa website. Yang kedua, melakukan analisis atau analisa apakah dari ciri khusus dari invensi yang akan diajukan untuk mendapatkan perlindungan hak paten dibandingkan dengan invensi terdahulu. Yang ketiga ada mengambil keputusan jika invensi tersebut ternyata memang ada nilai kebaruan daripada invensi terdahulu, maka sebaiknya diajukan untuk mendapat perlindungan hak paten, dan jika tidak seyogyanya tidak perlu diajukan untuk menghindari kerugian biaya pendaftaran paten. Mengajukan surat permohonan paten atau pengajuan permohonan paten. Mengajukan surat permohonan ke kantor Dirjen HKI dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan formulir permohonan paten yang memuat yang pertama ada tanggal, bulan, dan tahun permohonan. Yang kedua alamat lengkap dan alamat jelas orang yang mengajukan permohonan paten. Yang ketiga nama lengkap dan kewarganegaraannya. Yang keempat nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan paten diajukan melalui kuasa. Yang kelima surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa. Yang keenam ada pernyataan permohonan untuk diberi paten. Yang ketujuh judul invensi, dan 8 klaim yang terkandung dalam invest. Yang terakhir deskripsi tentang invest yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan invest. Ada beberapa hak pemegang paten. Yang pertama, pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang orang lain tanpa persetujuannya. Di sini yang dimaksud adalah yang pertama dalam hal paten produk membuat, menjual, mengimpor, menyewa, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten. Yang kedua, dalam hal paten proses menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam huruf A. Yang kedua, ada pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian. Yang ketiga, pemegang berhak menggugat ganti rugi melalui pengadilan negeri setempat pada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 yang saya sebutkan tadi. Yang
4. Ada pemegang paten berhak menuntut orang yang sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam butir pertama. Ada dua kewajiban pemegang hak paten. Yang pertama, ada pemegang hak paten wajib membayar biaya pemeliharaan yang disebut biaya tahunan. Yang kedua, pemegang paten wajib melaksanakan patennya di wilayah negara Republik Indonesia, kecuali apabila melaksanakan paten tersebut secara ekonomi hanya layak bila dibuat dengan skala regional dan ada pengajuan permohonan tertulis dari pemegang paten dengan disertai bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang dan disetujui oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau DJHKI. Selanjutnya ada pengalihan hak paten. Pengalihan hak paten bisa melalui yang pertama pewarisan, yang kedua hibah, yang ketiga wasiat, yang keempat perjanjian tertulis, yang terakhir ada sebab-sebab yang lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata dan penjelasan yang kurang atas yang saya sampaikan. Untuk menurutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.